Kisah ini dimulai di sebuah wilayah terpencil, sekumpulan pulau yang terbentuk dari aktivitas vulkanik dan dikelilingi laut dalam di jantung Indonesia, di dalam cincin api Pasifik di antara Flores dan Sumbawa. Terbentang Taman Nasional Komodo. Kawasan ini mencakup Pulau Komodo, Rinca, Padar, Gilimotang, Nusa Kode, serta sebagian wilayah barat Flores. Pemandangannya jauh dari kesan surga tropis yang sering terlihat di kartu pos. Ini adalah tanah yang kering dan keras. Sabana berwarna keemasan terbentang luas, diselingi pepohonan yang jarang dan meranggas. Bukit-bukit terjal berdiri dengan pohon lontar yang terlihat tua dan kokoh. Sinar matahari khatulistiwa terasa menyengat. Dan musim kemarau yang bisa berlangsung hingga 8 bulan membuat sebagian besar tumbuhan mengering dan mudah terbakar. Kawasan ini berada di zona Wallacea, wilayah peralihan unik antara Asia dan Australia. Laut dalam yang memisahkan pulau-pulau di sini telah membuat ekosistemnya terisolasi selama jutaan tahun. Hasilnya, terbentuklah lingkungan dengan proses evolusi yang khas dan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Di sini, rantai makanan masih berjalan seperti di masa lalu. Predator berburu, mangsa selalu waspada. Dan di puncak rantai itu ada seekor reptil besar yang menjadi penguasa mutlak, yakni naga Komodo, Varanus komodoensis. Hewan ini bukan legenda, melainkan satwa nyata yang menjadi simbol kuatnya alam liar di kawasan ini. Untuk memahami Komodo, kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai kadal raksasa. Ia adalah anomali evolusi, sebuah fosil hidup yang masih berkeliaran di dunia modern. Penelitian fosil dan analisis genetika mengungkap bahwa asal-usulnya jauh lebih tua dan lebih luas dari sekedar pulau-pulau kecil tempat ia hidup sekarang. Bertentangan dengan anggapan lama, Komodo bukanlah satwa asli kepulauan vulkanik Indonesia. Ia adalah pendatang, sisa terakhir dari masa kejayaan megafauna Australia sekitar 4 juta tahun lalu pada era Pliocene. Saat itu, benua Australia dipenuhi hewan-hewan raksasa, Diprotodon yang seukuran badak, singa marsupial dengan gigi seri setajam pisau, dan kanguru raksasa berkaki pendek yang menjulang setinggi 3 meter. Di tengah landscape tersebut, hidup nenek moyang Komodo, kadal monitor yang lebih besar dan lebih ganas daripada keturunannya sekarang. Kerabat terdekatnya yang terkenal adalah Varanus priscus atau Megalania, kadal legendaris yang panjangnya bisa mencapai 7 meter dengan berat lebih dari 600 kg. Ia adalah predator puncak sejati, pemburu mamalia-mamalia raksasa di hutan-hutan terbuka Australia. Sekitar 50.000 tahun lalu, perubahan iklim, pergeseran ekosistem, dan mungkin kedatangan manusia purba memicu kepunahan massal megafauna Australia. Sumber makanan utama kadal raksasa ini menghilang, membuat garis keturunan mereka berada di ambang kehancuran. Namun, sebagian dari mereka berhasil bertahan dengan melakukan perjalanan besar ke arah barat. Mereka melintasi jembatan darat yang muncul dan tenggelam, mengikuti siklus zaman es Pleistosen, melompati pulau demi pulau dari Australia hingga akhirnya tiba di Nusa Tenggara Timur. Di sanalah mereka terdampar, terisolasi, dan pada akhirnya menjadi penguasa daratan yang bertahan hingga sekarang. Di sini, di lingkungan yang terisolasi dan bebas dari predator pesaing yang signifikan, mereka menemukan sebuah ceruk ekologis yang sempurna. Meskipun mereka berevolusi menjadi sedikit lebih kecil karena mangsa yang tersedia juga lebih kecil, mereka tetap mempertahankan banyak ciri keperkasaan nenek moyang mereka. Komodo yang kita lihat hari ini adalah pewaris tahta dari garis keturunan agung yang sebagian besar telah hilang. Setiap gerakannya yang berat membawa gema dari masa lalu yang dalam. Sisiknya yang kasar, tatapannya yang dingin dan tak berkedip, serta kekuatannya yang luar biasa adalah warisan dari dunia yang telah lama lenyap. Ia bukan sekedar kadal, ia adalah duta besar dari zaman prasejarah. Di kerajaannya saat ini, Komodo adalah predator puncak yang tak perlu diragukan lagi. Jantan dewasa yang dominan bisa mencapai panjang lebih dari 3 meter dan berat tubuh hingga 90 kg. Ini menjadikannya kadal terbesar dan terberat di dunia. Dalam ekosistem pulau yang relatif sederhana ini,
Ia tidak memiliki musuh alami setelah mencapai usia dewasa. Ia adalah kekuatan alam yang absolut, yang perilaku dan keberadaannya membentuk evolusi setiap hewan lain di sekitarnya, dari cara rusa mencari makan hingga tempat babi hutan beristirahat. Daftar mangsanya sangat mengesankan dan menunjukkan fleksibilitasnya sebagai predator, mulai dari serangga dan kadal kecil saat masih muda, hingga mangsa besar seperti rusa Timor, babi hutan, monyet, dan bahkan kerbau yang perkasa, yang beratnya bisa mencapai 10 kali lipat dari berat komodo itu sendiri. Kemampuannya untuk secara rutin menjatuhkan mangsa sebesar itu adalah bukti nyata dari betapa efektifnya strategi berburu dan persenjataan biologisnya yang kompleks. Seekor komodo dewasa adalah perwujudan dari kekuatan, kesabaran, dan efisiensi energi. Ia adalah pemburu penyergap. Ia bisa menghabiskan berjam-jam, bahkan berhari-hari, berbaring diam di balik semak-semak atau rerumputan tinggi, nyaris tak terlihat dan menyatu dengan landscape kering, seringkali menunggu di dekat jalur setapak yang sering dilewati mangsa atau di sekitar kubang air. Keheningannya bukanlah sebuah kemalasan, itu adalah konsentrasi dingin dari seorang pemburu ulung. Dalam sepersekian detik, ia akan meledak dalam sebuah serangan singkat namun dahsyat. Dengan kecepatan lari yang bisa mencapai 20 km per jam dalam jarak pendek, ia menerjang maju menggunakan kombinasi kekuatan fisik yang brutal, gigi bergerigi tajam, dan senjata rahasia yang paling canggih, sebuah koktail kimia yang mematikan. Selama puluhan tahun, dari pertengahan abad ke-20 hingga awal abad ke-21, dunia sains dan imajinasi publik dihipnotis oleh satu penjelasan yang menarik sekaligus mengerikan tentang mengapa gigitan komodo begitu fatal. Teori ini, yang dipopulerkan oleh penelitian ekstensif ahli biologi Walter Auffenberg pada tahun 1970-an, adalah teori gigitan septik. Menurut teori ini, mulut komodo adalah sebuah cawan petri berjalan, sebuah inkubator biologis yang sempurna bagi puluhan bahkan ratusan jenis bakteri yang sangat virulen. Air liurnya yang seringkali menetes dan bercampur dengan sisa-sisa daging busuk dari makanan terakhirnya dianggap sebagai subbakteri yang sangat mematikan. Narasinya begitu kuat dan mudah dibayangkan sehingga menjadi fakta yang diterima secara luas. Ceritanya berjalan seperti ini. Seekor komodo menyergap dan menggigit mangsanya, misalnya seekor rusa Timor. Gigitannya sendiri yang menghasilkan luka robek yang dalam, mungkin tidak langsung membunuh. Namun, gigitan itu dianggap telah berhasil menyuntikkan koktail bakteri patogen berbahaya ke dalam aliran darah mangsa. Dalam beberapa jam atau hari berikutnya, bakteri-bakteri ini seperti Pasteurella multocida akan berkembang biak tanpa terkendali di dalam tubuh mangsa, menyebabkan infeksi sistemik yang parah. Mangsa akan menjadi demam, lemah, lesu, dan akhirnya tumbang karena syok septik, bukan karena trauma fisik dari gigitan itu sendiri. Komodo kemudian hanya perlu menggunakan indera penciumannya untuk mengikuti jejak mangsanya yang sekarat dengan sabar, terkadang selama beberapa hari, sebelum akhirnya mengklaim hadiahnya yang tak berdaya. Teori ini sangat populer, diulang tanpa henti dalam film dokumenter alam, buku teks, dan artikel majalah, karena ia melukiskan gambaran yang sangat mengerikan dan primitif tentang naga dengan napas beracun, sebuah senjata biologis alami. Inilah plot twist yang mengejutkan dalam kisah naga kita, sebuah momen eureka yang mengubah buku teks biologi. Pada awal tahun 2000-an, seorang ahli biokimia bernama Dr. Brian Fry dari Universitas Melbourne, Australia, mulai meragukan dogma bakteri ini. Secara evolusioner, ia berargumen mengandalkan bakteri adalah strategi yang sangat tidak dapat diandalkan bagi seorang predator puncak. Infeksi membutuhkan waktu terlalu lama untuk bekerja, memberikan kesempatan bagi mangsa untuk pulih atau direbut oleh predator lain. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa infeksi akan selalu berhasil atau cukup cepat. Sesuatu yang lain pasti sedang terjadi.
Dengan rasa penasaran inilah Dr. Fry memulai sebuah penyelidikan yang ambisius menggunakan teknologi pencitraan medis modern. Mereka berhasil membujuk staf kebun binatang untuk membiarkan mereka memindai kepala seekor komodo yang dibius menggunakan MRI. Apa yang mereka temukan di dalam gambar-gambar pindaian tersebut mengubah pemahaman kita tentang hewan ini selamanya dan menghancurkan mitos yang telah bertahan selama setengah abad. Jauh di dalam rahang bawah komodo, tersembunyi di antara giginya yang tajam, pemindaian MRI mengungkapkan bukti yang tak terbantahkan. Sepasang kelenjar bisa atau venom glands yang sangat kompleks dan berkembang dengan baik. Kelenjar ini memiliki serangkaian saluran rumit yang mengarah ke pangkal ruang di antara gigi-gigi komodo. Ini bukanlah kelenjar liur biasa, ini adalah aparatus produksi dan penyaluran bisa yang canggih. Secara homolog, mirip dengan yang ditemukan pada ular berbisa dan kadal gila monster. Penemuan ini membantah tuntas mitos bakteri. Komodo tidak membunuh dengan infeksi yang tidak disengaja dan pasif. Ia membunuh dengan senjata kimia yang disengaja, diproduksi secara internal dan sangat canggih. Dengan penemuan ini, Varanus komodoensis secara resmi bergabung dengan jajaran elit reptil berbisa di dunia. Lalu, bagaimana dengan bakteri-bakteri yang terkenal itu? Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh tim Dr. Fry yang melibatkan pengambilan sampel swab dari mulut komodo liar dan penangkaran menunjukkan bahwa flora bakteri di mulut komodo sebenarnya tidak luar biasa. Jumlah dan jenis bakteri yang ditemukan tidak jauh berbeda dari predator karnivora lainnya, seperti singa atau hyena, dan bahkan beberapa kasus lebih sedikit. Teori subbakteri yang populer itu ternyata hanyalah sebuah mitos yang menarik, sebuah kesimpulan yang salah ditarik dari pengamatan bahwa mangsa yang digigit seringkali mati karena infeksi. Kenyataannya, infeksi tersebut kemungkinan besar adalah akibat sekunder, terjadi setelah sistem kekebalan tubuh mangsa dihancurkan oleh senjata utama yang sebenarnya, yaitu bisa. Bisa komodo bukanlah jenis neurotoksin kerja cepat yang melumpuhkan sistem syaraf dalam hitungan detik, seperti pada ular kobra atau mamba. Sebaliknya, ia adalah koktail protein yang sangat canggih dan multifaset, yang tampaknya telah berevolusi secara khusus untuk melumpuhkan mangsa besar dengan cara yang lebih lambat, namun sama mematikannya. Saat disuntikan melalui luka robek yang disebabkan oleh gigitan, racun ini melancarkan serangan fisiologis 3 cabang yang menghancurkan pada tubuh mangsa. Yang pertama, komponen utamanya adalah antikoagulan yang sangat kuat. Senyawa-senyawa dalam bisa ini secara aktif mencegah trombosit darah menggumpal dan membentuk bekuan. Ini berarti bahwa bahkan dari luka gigitan yang relatif kecil, mangsa akan terus-menerus mengucurkan darah, baik secara eksternal maupun secara internal di dalam rongga tubuh. Yang kedua, racun tersebut mengandung vasodilator yang kuat, terutama protein dari keluarga kallikrein. Senyawa ini menyebabkan relaksi otot-otot di dinding pembuluh darah, yang mengakibatkan pembuluh darah di seluruh tubuh mangsa melebar secara drastis. Efek gabungan dari pendarahan yang tidak berhenti dan pembuluh darah yang melebar adalah penurunan tekanan darah yang katastrofik dan cepat. Mangsa dengan cepat masuk ke dalam kondisi shock hipovolemik, kondisi di mana jantung tidak lagi memiliki cukup volume darah untuk dipompa guna mempertahankan fungsi organ vitalnya. Yang ketiga, beberapa komponen dalam racun tersebut tampaknya juga menyebabkan kelumpuhan otot yang membuat mangsa menjadi lemas, bingung, tidak mampu melarikan diri atau membela diri secara efektif. Kombinasi mematikan dari 3 efek ini, pendarahan masif yang tak terkendali, shock akibat tekanan darah anjlok, dan kelumpuhan, adalah formula yang akan menjatuhkan hewan sebesar kerbau sekalipun. Mangsa tidak mati karena infeksi bakteri berhari-hari kemudian. Ia mati kehilangan darah dan shock sistemik dalam beberapa jam atau bahkan menit setelah gigitan. Bakteri hanyalah infeksi oportunistik sekunder yang mungkin memperparah kondisi jika mangsa secara ajaib berhasil bertahan lebih lama. Penemuan sistem penyaluran bisa ini juga memberikan penjelasan yang jauh lebih logis untuk strategi berburu komodo yang khas. Ia tidak perlu terlibat dalam pertarungan gulat yang berbahaya dan menghabiskan banyak energi dengan seekor kerbau atau rusa jantan yang bisa dengan mudah menanduk atau menendangnya hingga mati.
hal itu akan menjadi pertaruhan evolusioner yang buruk. Sebaliknya, ia telah menyempurnakan pendekatan yang jauh lebih efisien. Cukup dengan satu gigitan yang ditempelkan dengan baik pada kaki, perut atau leher mangsanya, ia telah menyelesaikan 90% dari pekerjaannya. Setelah menyuntikkan racunnya, Komodo seringkali akan melepaskan mangsanya dan membiarkannya lari. Kemudian, dengan ketenangan yang menakutkan, ia akan mulai mengikuti mangsanya dari jarak yang aman. Ia tidak perlu terburu-buru, ia hanya perlu menunggu efek fisiologis dari bisanya bekerja. Dengan menggunakan indera penciumannya yang luar biasa untuk melacak jejak darah atau aroma kelemahan kimiawi yang dikeluarkan oleh tubuh mangsa yang sekarat, ia akan mengikuti dengan sabar. Dalam beberapa jam, mangsanya yang terus melemah akan melambat, menjadi pusing dan tidak terkoordinasi karena syok, dan akhirnya akan tumbang karena kehabisan darah. Strategi gigit dan tunggu ini adalah puncak dari efisiensi predator, sebuah mahakarya evolusi yang meminimalkan risiko cedera dan memaksimalkan hasil energi. Selain senjata bisanya yang canggih, Komodo dilengkapi dengan serangkaian adaptasi sensorik dan fisik yang luar biasa, yang menjadikannya predator yang tangguh. Salah satu yang paling penting dan ikonik adalah indera penciumannya. Namun, ia mencium dengan cara yang sangat berbeda dari mamalia. Seperti ular dan kadal monitor lainnya, ia menggunakan lidahnya yang panjang, kuning dan bercabang dalam untuk mencicipi udara. Saat ia menjulurkan lidahnya yang ramping, ia secara efektif menyapu udara dan tanah, menangkap molekul-molekul aroma mikroskopis yang terbawa angin atau tertinggal di tanah. Kemudian, ia menarik lidahnya kembali ke dalam mulut dan dengan gerakan yang presisi, memasukkan kedua ujungnya yang bercabang ke dalam dua lubang kecil di langit-langit mulutnya. Lubang-lubang ini adalah pintu masuk ke organ vomeronasal, atau yang lebih dikenal dengan organ Jacobson, sebuah organ sensori kimia yang sangat canggih dan terpisah dari sistem penciuman hidung biasa. Organ ini menganalisis molekul-molekul tersebut dan mengirimkan sinyal informasi yang sangat detail ke otak, memberitahukan tentang keberadaan mangsa, bangkai, atau komodo lainnya. Dengan membandingkan kekuatan sinyal kimia yang diterima dari ujung lidah kiri dan kanan, komodo bahkan dapat menentukan arah sumber aroma dengan akurasi yang luar biasa. Sebuah bentuk penciuman stereo. Sistem ini begitu sensitif sehingga memungkinkannya untuk mendeteksi bau bangkai atau mangsa yang terluka dari jarak hingga 10 km jika arah angin mendukung. Meskipun menjadi predator puncak, kehidupan seekor komodo dewasa tidaklah mudah. Ia penuh dengan pertarungan brutal, baik dengan mangsa besar yang melawan maupun dengan komodo lain selama perebutan makanan atau hak kawin. Pertarungan antar komodo jantan bisa sangat ganas, melibatkan cakaran, gigitan, dan gulat yang dapat menyebabkan cedera serius. Untuk bertahan dari gaya hidup yang keras ini, kulitnya telah berevolusi menjadi sebuah baju zirah alami yang mengagumkan. Kulit komodo tidak hanya tebal dan kasar di permukaan, tetapi juga diperkuat dari dalam oleh ribuan kepingan tulang kecil yang disebut osteoderm. Tulang inilah yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran dari kepingan kecil hingga lempengan yang lebih besar, tertanam di dalam lapisan dermis kulit dan membentuk sebuah jalinan pelindung yang fleksibel namun sangat kuat. Penelitian menggunakan pemindaian mikrositi telah mengungkapkan bahwa jalinan ini begitu padat pada komodo dewasa sehingga menyerupai baju zirah rantai. Zirah alami ini membuat kulit komodo sangat sulit untuk ditembus oleh gigi dan cakar komodo lain, memberikannya keuntungan signifikan selama pertarungan. Sebagai predator yang hidup di lingkungan di mana kesempatan makan besar bisa jadi jarang dan tidak menentu, komodo telah beradaptasi untuk memaksimalkan setiap peluang. Ia adalah pemakan yang oportunistik dan rakus berkat struktur tengkoraknya yang memiliki beberapa sendi fleksibel, terutama rahang bawahnya yang memiliki engsel intramandibular dan perutnya yang dapat mengembang secara dramatis. Seekor komodo mampu melahap mangsa dalam jumlah yang luar biasa. Ia tercatat mampu menelan hingga 80% dari berat badannya sendiri dalam sekali makan. Untuk melakukannya, ia akan merobek potongan daging dan tulang yang sangat besar, lalu menelannya secara utuh.
seringkali dengan mendorong bangkai ke mulutnya sambil menekan kepalanya ke pohon atau batu untuk mendapatkan daya ungkit. Air liurnya yang melimpah membantu melumasi proses menelan dan brutal ini. Setelah makan besar, perutnya yang membuncit akan membuatnya bergerak lambat dan lesu. Ia akan mencari tempat yang hangat dan terbuka untuk berjemur. Sebagai hewan ektotermik atau hewan berdarah dingin, ia menggunakan panas matahari untuk menaikkan suhu tubuhnya, yang pada gilirannya akan membantu mempercepat metabolismenya dan mencerna makanannya yang sangat besar itu. Sistem pencernaannya yang sangat asam dapat melarutkan segala sesuatu kecuali rambut, tanduk, dan gigi, yang kemudian akan ia muntahkan kembali dalam bentuk gumpalan. Setelah makan besar seperti ini, ia bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa perlu makan lagi. Sebuah adaptasi kunci untuk pertahanan hidup di lingkungan yang keras dan tak terduga. Kehidupan seekor komodo dimulai dengan bahaya yang ekstrim, dan ironisnya, ancaman terbesar seringkali datang dari spesiesnya sendiri. Komodo adalah kanibal yang efisien dan oportunistik. Komodo dewasa yang besar tidak akan ragu sejenak pun untuk memangsa komodo yang lebih kecil dan lebih muda. Kanibalisme diperkirakan menyumbang sekitar 10% dari diet komodo dewasa, menjadikannya tekanan seleksi yang signifikan bagi kelangsungan hidup generasi berikutnya. Untuk bertahan hidup dalam kondisi yang mengerikan ini, komodo muda harus mengadopsi gaya hidup yang sama sekali berbeda dari orang tua mereka. Segera setelah menetas dari telur yang terkubur di dalam tanah, bayi komodo yang rentan akan secara instinktif berlari dan memanjat pohon terdekat. Selama beberapa tahun pertama hidup mereka berada dalam fase paling berbahaya. Mereka akan menjalani kehidupan arboreal atau tinggal di pohon. Mereka menjadi gesit dan ringan, tinggal di atas kanopi untuk menghindari patroli mematikan dari kerabat mereka yang lebih besar di bawah. Di atas pohon, mereka memakan serangga, tokek, telur burung, dan vertebrata kecil lainnya. Untuk lebih menyamarkan diri, mereka seringkali menggulung diri dalam kotoran mereka sendiri. Sebuah strategi cerdas untuk menyamarkan bau mereka agar tidak terdeteksi oleh indera penciuman komodo dewasa yang sangat tajam. Hanya setelah mereka tumbuh cukup besar, biasanya sekitar 1,2 meter panjangnya dan terlalu berat untuk hidup di pohon, mereka akan turun dan mulai bersaing di darat. Ini adalah masa kecil yang penuh dengan teror, sebuah contoh brutal dari survival of the fittest. Di balik citranya sebagai monster purba yang tak terkalahkan, status komodo di dunia modern sangatlah rapuh. Pada tahun 2021, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam secara resmi menaikkan status konservasi naga komodo dari rentan menjadi terancam punah. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya tersisa sekitar 1.380 ekor individu dewasa yang terbatas secara eksklusif pada 5 pulau kecil di Indonesia. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka adalah manusia dan dampaknya terhadap planet ini. Meskipun pulau-pulau inti mereka dilindungi sebagai Taman Nasional Komodo, sebuah situs warisan dunia UNESCO, ancaman tetap ada dan terus berkembang. Perburuan liar terhadap mangsa utama mereka, terutama rusa Timor, di pulau-pulau sekitar mengurangi ketersediaan makanan dan memaksa komodo untuk bersaing lebih keras. Namun, ancaman yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan iklim. Model ilmiah memproyeksikan bahwa kenaikan permukaan air laut global akan secara signifikan mengurangi luas habitat sabana pesisir yang menjadi habitat utama komodo, berpotensi menyusutkan wilayah jelajah mereka hingga 30% dalam 45 tahun ke depan. Kenaikan suhu juga dapat mempengaruhi kesuksesan penetasan telur mereka yang sangat sensitif terhadap temperatur tanah. Sang Raja Purba yang selamat dari zaman es, letusan supervulkan, dan perubahan geologi selama jutaan tahun, kini menghadapi tantangan terbesarnya dan aktivitas satu spesies, yakni kita, Homo sapiens. Komodo bukan hanya sekedar hewan eksotis, monster prasejarah, atau atraksi wisata yang mendatangkan devisa. Ia adalah harta karun evolusi yang tak ternilai, milik Indonesia dan seluruh dunia.
Ia adalah sebuah kapsul waktu biologis, sebuah jendela langka yang memungkinkan kita untuk mengintip ke dalam dinamika ekosistem prasejarah. Melindunginya berarti menjaga sebuah garis keturunan unik yang telah bertahan melalui rintangan evolusi yang luar biasa selama jutaan tahun. Setiap individu komodo membawa warisan genetik dari zaman megafauna, sebuah perpustakaan hidup yang berisi informasi tak ternilai. Mempelajari bisanya, misalnya, membuka jalan bagi bioprospeksi, penemuan senyawa-senyawa baru yang dapat dikembangkan menjadi obat-obatan penyelamat nyawa. Antikoagulan biasanya bisa menjadi dasar untuk obat pengencer darah yang lebih efektif untuk pasien stroke. Mempelajari sistem kekebalan yang kuat, bagaimana ia bisa hidup dengan begitu banyak bakteri di lingkungannya tanpa jatuh sakit, dapat memberikan wawasan baru bagi dunia medis manusia. Upaya konservasi yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup perlindungan habitat yang ketat, program anti perburuan liar, dan strategi mitigasi perubahan iklim sangatlah penting. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa naga terakhir yang sesungguhnya tidak akan benar-benar menjadi mitos dan legenda. Dengan perlindungan yang tepat, sang raja yang rapuh ini dapat terus berjalan di tanah nenek moyangnya sebagai simbol abadi dari kekuatan, ketahanan, dan keajaiban proses evolusi untuk dinikmati dan dipelajari oleh generasi-generasi yang akan datang.